Palaita cubo mengetong-etong atau mengira-ngira antara ketaatan dohot kepatuhan dibanding dengan ketidaktaatan dan ketidakpatuhan. Au secara pribadi mendokon masih lebih banyak dope bandingan itu ketidaktaatan dan ketidakpatuhan. Di dalam hal mempertimbangkan atau menganalisa hal ini, banyak di antara hamba-hamba Allah yang mengeluarkan ahan adung di bagasan hati-hatinya tentang penyesalan, tentang ketidakberesan nadung dilaksanahunnya, nadung dilakuhunnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya tugas memperhambakan diri di muka bumi. Antara lain bapak-bapak dan ibu-ibu, naita kenal dohot sebutan Abu Nawas di zaman ini Khalifah Harun ar-Rasyid. Dalam ucapan dan senandung ni beliau, ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahim fahabali taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil 'alim. Tuhanku, bila mana idokon makan masuk surga Firdaus, saya bukanlah pantas sebagai ahli surga Firdaus. Tidak pantas akan masuk ke surga Firdaus. Baik pertimbangan kita ditimbang kepatuhan dan ketidakpatuhan. Dohut kepatuhan dan kepatuhannya lebih banyak ketidakpatuhan, ketidaktaatan begitu. Makanya isi dan dukunia ungkapan batinnya dia sebenarnya belakang malam banyak kalak memperbincangkan ini dan itu macam-macam. Bahkan bagi sebahagian dibayarnya menjadi wiridan. Padahal ketika kita mau melihat secara objektif terhadap senandung nadi kemungkawan ini Abu Nawas, hal yang sama sebenarnya terjadi pada diri kita. Tapi semua itu, apakah layak rasanya mendapatkan balasan surga bila di istego perbandingan antara baik dan buruknya perilaku kita sebagai hamba Allah yang diciptakan di muka bumi ini untuk mengabdi dan memperhambakan diri. Masih lebih banyak ketidaktaatan. Maka Sian Harani wajar sebagai seorang yang punya akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyenandungkan isi hatinya kehadiran Allah. Tidak pantas ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi pentong songoni ipasukon ko tu dalam narakonya kan sanggup tau. Isi tanah sanggup narion Nado. Betul loh dokonnya. Sekalipun ketidaktaatan lebih banyak kepadamu ya Allah, itu menyebabkan dosa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Tentu neraka rasanya tak sanggup aku masuk ke dalam. Dah akanlah mampu aku. Tampaklah ketidakberdayaan, tampaklah ciri dari seorang hamba yang mengeluh, bermohon sungguh kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian
di balik dari perkataannya dapat dipahami bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa sesungguhnya perbuatan salah adalah merupakan kehilapan, ketidakmampuan niba melawan musuh-musuh niba sebagai hamba Allah di muka bumi ini sebetulnya. Wala aqwa, tak kuat kita. Narion bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, hebat mas serangan musuh agama ini ke dalam diri setiap pribadi muslim. Yang pribadi muslim itu tidak sadar ia sedang diserang, tidak sadar. Salah satu mana paling hebat sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu adalah kehidupan dunia, hayatul dunia. Musuh. Jadi kalau kita tengok tu perintahnya Allah, wa batagi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, tuntutlah apa yang menjadi bahagianmu di akhirat, di kehidupan akhirat. Dan jangan lupa ada bahagianmu di dunia. Allah dahulukan bicara soal akhirat, itu menandakan bahwa itu utama. Lalu dibicarakan soal dunia, itu menandakan di bawah dari keutamaan kehidupan akhirat. Tapi malah dalam prakteknya bapak-bapak dan ibu-ibu, kehidupan dunia ini lebih utama daripada kehidupan akhirat. Padahal lagi-lagi Allah katakan dalam surah Al-A'la, walal akhiratu khairul laka minal, bahwa akhirat itu, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan pertama atau kehidupan dunia. Maka diingatkan Allah Ta'ala, malah di dunia iduna perlu jalakan, iduna perlu tuntutan, iduna perlu jalasian. Berbagai perbandingan atau analog di bain kalak bapak-bapak dan ibu-ibu memberi paham tentang ayat ini. Biar bila tanam padi itu sudah ikut serta rumput pun akan tumbuh. Mengerti? Artinya apabila dipojarku akhirat, dunia akan datang mengejar. Sebaliknya, apabila kau tanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi. Anggi padiar koma disabai rumputikan merajalela. Dakan adong behasilnya berupa padi. Panen mahuin dakan adong panen tadi. Bila kehidupan akhirat diutamakan, kehidupan dunia akan didapat. Tapi apabila kehidupan dunia diutamakan, akhirat akan terseok-seok, akan tertinggal, terlupakan dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa bagi seorang hamba yang diciptakan di muka bumi ini harus hati-hati dengan kehidupan. Sebab itu bisa menjadi musuhnya yang akan menjadikannya lalai dan lupa. Diingatkan Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Kautsar, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingatkanlah, telah melalaikan kamu kehidupan bermegah-megah. Ini kehidupan dunia. Cuman indah rope kesadarannya itu sampai depan Allah Ta'ala, hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kubur. Angurung sunguni nasi sudah menjadi bubur narumbi. Anggupan narum nama malaikat mendukun marabbuka manabiuka, amal lu mana karena berguna di sisi selama hidup di atas anggi baik darumbi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, imasudo konkin bahwa sungguh pun masalah satu musuh bagi kehidupan beragama seorang hamba Allah yang diciptakan sebagai penyembah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.